sudah diterapkan dalam satu hari ini dalam bentuk Expo Karir. Dan kemarin saya janjian sama pegawai mau datang ke sekolah, kebetulan saya juga sedang ada di luar kota itu, jadi saya datang ke saya juga sedang berada di Taiwan waktu itu. Jadi anak-anak yang terkasih, kita sempat bertemu juga dengan alumni-alumni kita yang ada di Taiwan, dan ini menjadi rangkaian yang terpadu untuk menyiapkan kalian bahwa saya mau menekuni dunia profesi apa, kemudian saya harus studinya di mana. Nah, untuk itu berbagai macam kesempatan, berbagai macam persiapan yang diperlukan itu kita bangun bersama-sama dengan alumni kita dalam wadah persaudaraan PEKSI. Anak-anak yang terkasih, sekarang saatnya untuk mempersiapkan masa depan kalian. Negara ini untuk dibangun oleh orang-orang hebat yang ada di Filosofi 1 Yusuf. David nanti bisa menceritakan mualah dunia kemana-mana, membawa bendera Indonesia, membawa bendera Filosofi 1 Yusuf. Demikian pula dengan teman-teman kita yang ada di berbagai negara, semuanya bangga dengan Filosofi 1 Yusuf ini. Jadi dari informasi sebanyak-banyaknya pada sharing pagi ini. Nah, adik-adik sudah siap belum perkenalkan sharingnya? David dan Chester sudah? Oke. Kenapa ada PEKSI? Mungkin ada yang papa mamanya atau mak-momnya yang juga sekolah di sini. Boleh katakan enggak? Yang papa mama? Untuk S1 nanti saya jelaskan program ini ya. Di Jepang, saya ke Konjen di Surabaya, Konsulat Jenderal di Surabaya. Saya ternyata diterima lolos tahap pertama, tahap seleksi nilai, lalu tahap kedua tes tertulis, lolos juga, lalu tahap wawancara di kedutaan Jepang di Jakarta, dan ternyata juga lolos. Nah, di Jepang itu mulainya bulan April, mulai kuliah. Sambil menunggu, jadi saya masuk ke S1 di BINUS di Nusantara Jakarta, Sastra Jepang. Nah, saya kenapa saya pilih BINUS karena waktu itu ada salah satu alumni SMA Kosayu datang ke sini ya, semacam bukannya begini menjelaskan tentang BINUS, di sana ada program bahasa Jepang dan sebagainya. Lalu saya tertarik dan nanti saya mendaftar. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini memang kami menyelenggarakan Expo Karir, dan Expo Karir ini sudah berjalan, ya ini kan tahun ke-18, jadi tahun ke-18 seperti itu. Dan memang Expo Karir ini memang salah satu ajang untuk kami keluarga besar SMA Kolus 1 Yusuf untuk memang peduli pada adik-adik kelas mau kemana biar jelas seperti itu. Jadi anak-anak yang sekolah di sini dipastikan dia tidak khawatir dia akan sekolah di mana, jurusan apa, atau karirnya apa. Nah, maka judulnya adalah Expo Karir. Nah, tentu saja yang namanya karir kan terkait dengan dia itu nanti passionnya kemana. Kemudian otomatis kan kira-kira kalau karirnya ini kuliahnya apa, dan seterusnya. Dan ini adalah ajang kami untuk membina persatuan kami selaku keluarga besar SMAK Kolus 1 Yusuf ya. Dan sehingga setiap lulusan yang dari sini tidak akan pernah ya istilahnya kan ya tidak jelas nanti harus kemana, karena kan mereka dipastikan diopeni ya bahasa Jawanya oleh kakak-kakak yang memang sudah memiliki karir atau setidaknya sebelumnya perguruan tinggi sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan, seperti itu. Nah Pak, ini untuk permasalahan untuk karir ini ada berapa jenis karir Pak yang diperkenalkan oleh teman-teman PEKSI ini ke siswa, kemudian ada berapa banyak teman-teman PEKSI yang bergabung di hari ini Pak? Baik, ya, kalau saya lihat data memang ada sekitar 109 ya untuk narasumber. Jadi terbagi online-nya itu 56, kemudian yang offline ada 53, dan seluruh bidang karir itu sekitar 48 bidang karir ya. Jadi seperti itu. Untuk anak-anak itu memang jumlahnya cukup besar. Untuk anak-anak yang di sini sekitar 1000 lebih ya, 1174 ya. Jadi kelas berapa aja Pak? Kelas 10, 11, dan 12 seluruhnya itu. Jadi seluruhnya mereka memang ikut. Tujuannya kalau kelas 10 itu pengenalan ya, kelas 11 itu ya mulai pemantapan begitu,
kelas 12 nanti pada akhirnya mereka sudah bisa mengambil keputusan dia ke arah mana dia harus berjalan. Nah, seperti itu. Pak, dari selain ini Pak, ada kegiatan lain Pak? Tadi kayak ada seminar segala macam. Ya, betul. Jadi kita itu kan ruangannya kan ada 36 ya, dan masing-masing mereka sudah sebelumnya kan ditanyai dulu dia itu kan memilih apa, jurusan apa dan seterusnya. Nah, sehingga kan kita sudah punya data mereka masuk kemana. Nah, dari data yang ada, maka memang supaya ruangannya semuanya cukup itu dibagi menjadi 2 gelombang ya. Jadi gelombang 1 tadi yang seminar itu kan untuk kelas 11 dan 12 terlebih dahulu ya. Nah, sehingga yang kelas 10-nya itu di kelas-kelas mengikuti sharing karir dari para alumni yang ada ya. Jadi seperti itu. Nah, baru kebalikannya nanti kalau yang di kelas itu sudah selesai, ada 2 sesi, ada 2 gelombang ya. Nah, maka mereka gantian yang kelas 10 naik seperti itu ke aula untuk ikut seminar. Pengisinya Pak, narasumber seminar Pak? Narasumbernya ada 2, kebetulan dari seorang dokter sekaligus insinyur. Yang pertama itu Esther, yang kedua itu seorang yang memang peduli pada tata bahasa, terutama Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan dia juga menerjemahkan juga translate Jepang ke Indonesia atau sebaliknya. Jadi itu merupakan kebanggaan kami juga. Dan sekarang kan programnya lagi gencar-gencarnya literasi. Nah, maka kami mengundang beliaunya ya untuk terlibat di dalamnya. Selamat pagi semuanya. Iya, kami dari SMA Kolese Santo Yusuf Malang dari tahun ke tahun selalu memang mengadakan yang namanya Expo Karir. Expo Karir ini selalu kami adakan dalam rangkaian untuk memberi wawasan kepada siswa kelas 10, 11, 12 terkait dengan pilihan jurusan, kemudian karir ke depan. Jadi kami selalu mengadakannya hampir bersamaan, jadi beda 2 minggu dengan Expo Perguruan Tinggi. Jadi minggu ini kegiatannya Expo Karir, 2 minggu lagi adalah kegiatannya Expo Perguruan Tinggi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk Expo Karir kami menghimpun para alumni untuk memberikan wawasan kepada adik kelas. Kalau Expo Perguruan Tinggi otomatis yang datang adalah pihak perguruan tinggi. Nah, sedangkan Expo Karir ini khusus untuk kelas 10 punya muatan. Muatannya adalah kelas 10 ini kami kan sudah menggunakan kurikulum merdeka kelas 10-11. Lalu kelas 10 ini di masa kelas 10 atau yang disebutnya dengan fase E itu ada mereka menerima pembelajarannya kan reguler. Nah, lalu nanti di kelas 11-nya mereka akan memilih yang namanya mata pelajaran. Kalau bahasanya kurikulum yang terdahulu kita memilih IPA, IPS, bahasa. Tetapi untuk yang kurikulum baru bukan memilih IPA IPS bahasa, tetapi adalah saya memilih mata pelajaran apa nantinya di kelas 11. Anak boleh memilih 4 mata pelajaran, misalnya adalah fisika, kimia, bahasa Jepang, ekonomi. Atau misalnya dia mau masuk kedokteran, maka pilihannya adalah biologi, kimia, tetapi di sisi lain aku mau milih yang namanya teknik informatika misalnya nantinya, maka berarti perlu yaitu mata pelajaran yang lain yaitu matematika dan mungkin informatika. Nah, maka siswa memilih seperti ini. Supaya siswa ini bisa memilih dengan boleh dikatakan lebih mantap, maka kita pertemukan mereka dengan kakak kelas yang sudah punya pengalaman tentang jurusan tersebut. Untuk mereka bertanya dan saling bercerita, yaitu jurusan ini kebutuhannya itu mata pelajaran apa. Nantinya kamu akan belajar apa. Terus nantinya kamu akan punya karir bagaimana. Itu untuk kelas 10. Sementara kalau kelas 11-12 adalah sudah dekat dengan mereka akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Maka mereka juga akan mendapat informasi dari para kakak kelas terkait dengan karir kedepannya itu apa.
kiat suksesnya di sana apa, kemudian halangan yang muncul bagaimana, apa solusinya, itu yang menjadi muatan di Expo Karir. Apa yang berbeda dengan tahun lalu? Yang berbeda dengan tahun lalu adalah kalau dari sisi administrasi maka kemudian kita menggunakan yang namanya teknologi canggih, maka setiap siswa peserta nantinya ketika absensi di kelas tidak lagi menggunakan guru memanggil siswa, tanda centang atau tanda tangan, tetapi sudah menggunakan QR supaya nantinya bisa kita lacak. Tapi dari sisi alumni boleh dikatakan tetap sama, yaitu ada alumni Kota Malang, Surabaya, Jakarta, bahkan dari luar negeri. Kemudian narasumber pasti berbeda, narasumber utama maksudnya. Ada narasumber utama, ada narasumber sharing per profesi. Yang sharing per profesi berarti melakukan sharingnya di kelas-kelas, tapi kalau narasumber utama itu sharingnya di aula, pesertanya adalah satu angkatan pada gelombang pertama 2 angkatan, pada gelombang kedua 1 angkatan yang kelas 10. Nah, mereka dari mana? Yang Esther Irawati ini adalah Google Expert Internasional. Sementara kemudian yang satunya adalah ahli bahasa dari Jepang. Dia kerja sehari-harinya di Jepang. Dia adalah perintis kelas bahasa di Kosayu. Ternyata yang dibuat itu lebih besar lagi. Jadi dasarnya, foundationnya memang kita harus belajar dulu. Nah, yang pasti itu masa depan kita, jadi harus hati-hati. Teman-teman kalau ada yang mau isi kuesioner di atas itu, kita punya sistem untuk memilih jurusan dari karakter. Diharapkan orangnya memang ekstrovert, dia suka cerita-cerita gitu ya. Kalau memang pemalu, nah itu mungkin bisa, tapi butuh lebih banyak perjuangannya gitu. Nah, terus juga saya sendiri sempat dulu sempat ikut tes minat bakat. Nah, juara satunya itu teknik mesin. Saya mikir gini, kok aneh ya, masa aku mau kuliah mesin ya, masa aku mau